إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li syanih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanih. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'du. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat fid din rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali dan senantiasa memuji dan menyanjungnya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, kita dipertemukan kembali di pagi hari ini dalam rangka saling menasihati untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mengkaji dan mempelajari pemahaman agama yang benar, utamanya yang berhubungan dengan masalah iman. Karena keimanan yang dipahami dan diamalkan secara salah tentu akan menjadi sebab tidak diterimanya, bahkan rusaknya amalan-amalan manusia ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yakfur bil imani faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Barang siapa yang mengingkari keimanan, maka sungguh telah gugur amal-amal perbuatannya, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang merugi. Jadi pembahasan tentang iman ini harus menjadi prioritas utama agar seorang hamba diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti dia menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan amal-amalnya diterima dan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Sekarang iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan dasar dan landasan utama dari semua rukun iman, yaitu mengimani Allah Subhanahu wa taala, mengimani keberadaan Allah Subhanahu wa taala, kemudian mengimani Allah Subhanahu wa taala di dalam rububiyahnya, di dalam nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan mengimani Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, hak untuk diibadahi semata-mata, hak untuk kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Sekarang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin terwujud kalau kita tidak mengenal Allah dengan benar. Kalau kita salah dalam memahami dan menetapkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an menyebutkan agungnya orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memahami nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi dengan benar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu ya'malun." Dan milik Allah lah nama-nama yang maha indah, al-asmaul husna. Maka berdoalah kalian, beribadahlah kalian kepada Allah dengan memahami nama-namanya yang maha indah. Wadharul ladzina, serta tinggalkanlah, jauhkanlah dirimu dari orang-orang yang yulhidun,
melakukan penyelewengan, penyimpangan dalam memahami nama-namanya yang maha indah, sungguh mereka akan mendapatkan balasan yang besar dari apa yang mereka lakukan. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang maha indah, dengan memahaminya dengan benar, ini adalah ibadah yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ibadah tidak akan mungkin sempurna tanpa itu. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita mengetahui ibadah yang disyariatkan di dalam Islam bukanlah hanya gerakan-gerakan badan. Bukan hanya sekedar kita melakukan dalam sholat misalnya sujud dan ruku, bersedekap yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Memang ini merupakan bagian penting dari ibadah, tapi ada inti makna ibadah yang harus dihadirkan di hati kita sewaktu kita beribadah kepada Allah. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menyebutkan tentang makna ibadah, beliau mengatakan ibadah itu adalah ibaratun amma yajma'u kamalal hubbi wa kamalal dhulli lillah. Sesuatu yang menghimpun kesempurnaan cinta, kecintaan yang utuh, dan ketundukan diri yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang melakukan ruku, melakukan sujud harus disertai dengan pengagungan kepada Allah di dalam hatinya, kecintaan dan ketundukan. Inilah ibadah yang benar. Nah, sekarang bagaimana menumbuhkan rasa cinta di hati kita dengan benar kalau kita tidak mengenal Allah? Kalau tidak kita mengenal kemahaindahannya? Bagaimana kita bisa mewujudkan rasa tunduk kepada Allah, sikap merendahkan diri di hadapan Allah kalau kita tidak mengenal kebesaran dan keagungannya? Antum tahu, salat saja, di dalam gerakan-gerakan salat sebagian dari para ulama menyebutkan di antara rukun-rukun salat yang paling utama adalah sujud. Ada juga yang mengatakan yang paling utama adalah ketika kita berdiri bersedekap. Ya, ada yang mengatakan ketika sujud. Kenapa sujud? Karena sujud itu adalah sikap merendahkan diri yang paling sempurna. Bayangkan anggota wajah kita, anggota badan kita, yaitu wajah kita yang paling kita muliakan, kita jadikan sejajar dengan kaki kita dalam rangka tunduk kepada Allah. Sudah seperti itu, kita merendahkan diri, menundukkan diri, kita memuji Allah dengan pujian yang tinggi. Makanya kita baca zikir ketika itu, Subhana rabbiyal a'la, atau Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Rabbku, Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi, dan segala puji baginya. Kita merendahkan diri dengan sempurna, setelah itu kita meninggikan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sujud. Nah, sekarang untuk kita bisa menyempurnakan inti ibadah dalam diri kita ini, kita harus mengenal Allah. Kita harus mencintai Allah. Harus ada ketundukan, ada pengharapan dan ketakutan. Dan semua ini hanya kita bisa wujudkan dengan benar di diri kita, di dalam hati kita, setelah kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita merenungi dengan benar makna nama-namanya yang maha indah dan sifat-sifatnya yang maha sempurna yang dijelaskan di dalam banyak ayat-ayat Al-Quran. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, man arafallaha bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi ahabbahu la mahalata. Barang siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala dengan nama-namanya yang maha indah, sifat-sifatnya yang maha tinggi, dan perbuatan-perbuatannya yang maha terpuji, pasti dia akan mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mencintai Allah ini kedudukannya dalam iman adalah ibaratnya seperti nyawa atau ruhnya iman. Orang yang beribadah tanpa mengenal Allah, ibaratnya imannya tidak ada ruhnya, mati imannya. Sehingga sebagian dari para ulama mengatakan mencintai Allah itu adalah ruhnya iman. Kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala,
hiya ruhul iman wa haqiqatut tauhid wa asasut taqarrub wa ainut ta'abbud. Mencintai Allah itu adalah ruhnya iman, hakikatnya tauhid, inti penghambaan diri kepada Allah, dan landasan utama ibadah kepadanya. Masya Allah. Bagaimana ibadah kita akan diterima kalau salah dalam pembahasan yang penting ini? Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kita harus kembali mengkaji ayat-ayat Al-Quran yang mayoritas isinya adalah menyebutkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Sering kita dapati setiap kita membuka ayat Al-Quran, wallahu ghafurur rahim, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha pengampun lagi maha penyayang. Wa kana Allahu azizan hakima, Allah subhanahu wa ta'ala maha perkasa lagi maha sempurna hukum dan hikmahnya. Ini mayoritas isi Al-Quran, lebih banyak daripada penjelasan tentang surga dan neraka. Kenapa? Karena ini adalah yang paling penting dan lebih dibutuhkan di dalam keimanan dibandingkan pembahasan-pembahasan yang lain. Coba lihat, di dalam Al-Quran ayat kursi adalah a'dhamu ayatin fi kitabillah. Hadisnya sahih. Ayat yang paling agung di dalam Al-Quran. Ayat kursi bukan ayat yang paling panjang. Kita tahu ada ayat tentang utang di akhir-akhir surat Al-Baqarah yang 1 halaman penuh. Tapi ayat kursi paling agung. Padahal pembahasan ayat kursi tidak ada tentang masalah hukum sholat, tidak ada tentang surga dan neraka, tidak ada tentang ciri-ciri orang yang beriman, ciri-ciri orang kafir atau orang munafik, tidak ada tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan perintah dan larangan. Isinya murni dari awal sampai akhir tentang Allah dan sifat-sifat keagungannya. Surat Al-Ikhlas, innaha la ta'dilu thulutsal Qur'an. Surat yang sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Bayangkan saja, surat yang singkat dan kita semua hafal, ya, dikatakan sebanding dengan sepertiga Al-Quran, sebanding dengan 10 juz di dalam Al-Quran. Isinya apa dari awal sampai akhir? Tidak ada pembahasan-pembahasan tentang surga dan neraka, masalah hukum, masalah perintah dan larangan. Tidak ada. Yang ada cuma tentang Allah subhanahu wa ta'ala, nama-namanya dan sifat-sifatnya. Bahkan ketika salah seorang sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in, disebutkan dalam hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus sebagian dari sahabat untuk dalam satu misi peperangan atau jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau memerintahkan salah seorang di antara mereka untuk menjadi amir, menjadi pemimpin rombongan dalam perjalanan tersebut, pasukan tersebut. Ada yang kemudian berarti dia akan menjadi imam selama perjalanan. Sahabat ini punya kebiasaan kalau dia menjadi imam, setelah membaca surat Al-Fatihah, dia membaca surat pendek yang lain. Setelah itu diakhiri lagi ditambah dengan surat Al-Ikhlas setiap akhir sholatnya, setiap rakaat. Ringkas ceritanya, setelah mereka pulang, sahabat-sahabat yang lain melaporkan hal ini kepada Rasulullah SAW, bahwa dia selalu membaca surat Al-Ikhlas di akhir sholatnya ketika jadi imam. Maka Rasulullah SAW kembali bertanya kepada mereka, saluhu, tanyakan kepada dia, li ayyi syai'in yasna'u dzalik, kenapa dia melakukan itu? Maka ketika ditanya, sahabat ini menjawab dengan jujur, dia mengatakan, li annaha sifatur rahman wa ana uhibbu an aqra'a biha, karena surat ini mengandung penjelasan sifat-sifat kemuliaan Allah dan saya suka, saya cinta untuk membaca surat yang seperti ini karena menjelaskan tentang kemahaindahan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ketika disampaikan alasan ini kepada Rasulullah SAW, beliau bersabda, akhbiruhu annallaha yuhibbuh, sampaikan kepadanya bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Orang yang mencintai sifat-sifat Allah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mencintainya. Oleh karena itulah jamaah sekalian rahimakumullah,
memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini harus benar-benar menjadi prioritas utama kita dalam mengkaji ilmu agama. Inilah ruhnya iman. Iman tidak akan hidup tanpanya. Inilah hakikat tauhid. Tauhid tidak akan benar tanpanya. Memang betul para nabi dan para rasul diutus untuk menyerukan kepada manusia agar beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar menyerukan hendaknya kalian beribadah kepada Allah semata-mata dan jauhilah taghut, segala sesuatu yang disembah selain Allah. Ini betul. Tetapi ibadah ini tidak akan bisa dilaksanakan, penghambaan diri beribadah kepada Allah semata-mata tidak akan bisa diwujudkan manusia kalau di dalam hatinya dia tidak menjadikan Allah Subhanahu wa taala yang paling dicintainya, yang paling diharapkannya, yang paling dituju oleh hatinya semata-mata, melebihi segala sesuatu yang lain. Inilah sebabnya orang yang tidak mengenal Allah pasti dia terjerumus ke dalam kesyirikan. Karena manusia punya kecenderungan, karena dia lemah dan penuh dengan kekurangan, dia akan mencari tempat penyandaran diri. Ketika dia tidak mengenal Allah, maka dia akan larikan kecenderungan dirinya tersebut kepada bersandar kepada makhluk. Dia akan mencari hajat kepada makhluk. Oleh karena itu antum perhatikan di dalam Al-Quran, pembahasan yang paling banyak tentang masalah syirik, peringatan dan celaan terhadap masalah syirik, itu ternyata tentang masalah syirik yang berhubungan dengan syirik berdoa, memohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Syirik yang paling banyak dibahas dalam Al-Quran syirik dalam berdoa, yakni syirik dalam hal meminta. Karena manusia itu dipenuhi dengan hajat, dengan kebutuhan disebabkan kekurangan dan kelemahan diri mereka. Makanya orang yang tidak mengenal Allah dia pasti akan terjerumus ke dalam kesyirikan. Oleh karena itu para ulama menjelaskan ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang tujuan hidup manusia, tujuan diciptakannya jin dan manusia. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku semata-mata. Ayat ini menjelaskan tentang tujuan penciptaan jin dan manusia, bahkan penciptaan alam semesta. Ayat ini arti dan maknanya harusnya disandingkan dengan ayat lain yang juga menjelaskan tujuan penciptaan alam semesta beserta isinya, yaitu firman Allah di surat At-Talaq di akhirnya, di akhir surat At-Talaq Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahul ladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahunna yatanazzalul amru bainahunna lita'lamu annallaha ala kulli syai'in qadiru wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allah Subhanahu wa taala dialah yang menciptakan 7 lapis langit dan bumi juga seperti itu, yang kemudian perintah Allah turun di antara langit-langit dan bumi. Tujuannya apa? Agar kalian mengetahui wahai manusia bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas segala sesuatu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu dengan pengetahuannya, meliputi semua makhluknya dengan pengetahuannya. Ayat yang kedua ini menjelaskan apa? Tujuan diciptakannya alam semesta beserta isinya, tujuan Allah menurunkan pengaturannya terhadap semua makhluknya adalah agar mereka mengenal Allah itu Maha Kuasa atas segala sesuatu, agar mereka mengetahui
Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha sempurna meliputi semua makhluk. Sehingga dijelaskan oleh para ulama, ayat ini menjelaskan ayat yang pertama. Artinya ibadah tidak akan bisa diwujudkan dengan benar tanpa kita mengenal Allah. Makanya pembahasan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah. Ini bukan perkara sepele. Salah paham dalam masalah ini berarti akan merusak cinta kepada Allah, merusak ketundukan kepada Allah, pengharapan, ketakutan kepada Allah. Kalau ini sudah rusak, ibadahnya akan rusak. Kalau ruhnya sudah rusak, imannya tidak akan hidup dengan benar. Makanya waktu kita mengkaji penjelasan para ulama, kenapa kita harus menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah hanya sesuai, terbatas dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Tidak boleh kita hukumi atau batasi dengan akal pikiran kita yang terbatas. Kalau Rasulullah SAW hamba Allah yang paling mulia saja, di dalam hadis riwayat Imam Muslim beliau pernah mengucapkan di dalam doa, La uhsi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Ya Allah, aku tidak mampu membatasi pujian bagimu. Aku tidak mampu membatasi sanjungan bagimu. Engkau adalah seperti pujian yang engkau tujukan bagi dirimu sendiri. Rasulullah SAW saya tidak bisa membatasi. Apalagi ada orang lain yang ingin membatasinya dengan akal pikirannya. Jadi kita harus memahaminya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala berkata, La yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu wa ma wasafahu bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la yutajawazul Qur'an wal hadith. Tidak boleh kita menyifati Allah, membicarakan tentang Allah kecuali sesuai dengan sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya sendiri di dalam Al-Quran dan ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis-hadis yang sahih. Tidak boleh kita melampaui Al-Quran dan hadis. Makanya Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, jamaah sekalian rahimakumullah, Allah menegaskan di dalam Al-Quran di surat Al-A'raf ayat ke-33 adanya dosa yang lebih tinggi dibandingkan syirik. Dosa apa itu? Dosa yang lebih tinggi dibandingkan syirik. Kita mengetahui selama ini syirik adalah dosa yang paling besar. Ternyata ada di atasnya syirik. Allah sendiri yang menegaskannya. Dan ini diterangkan oleh para ulama tentang makna ayat ini seperti oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batana wal ithma wal bagya bi ghairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakanlah wahai Rasulullah kepada semua manusia, Allah Subhanahu wa taala Rabbku hanyalah mengharamkan perkara-perkara yang fawahish, perkara yang keji, yang lahir maupun batin. Ya, perkara-perkara keji yang dilakukan dengan anggota badan maupun perasaan dengki di dalam hati, hasad dan seterusnya. Wal ithma, kemudian perbuatan dosa yang lain. Di atasnya lagi wal baghya bi ghairil haq, berbuat aniaya tanpa alasan yang benar. Di atasnya lagi wa antusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan melakukan perbuatan syirik yang Allah tidak turunkan keterangan atau dalil tentangnya. Di atasnya lagi wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun, dan ketika kamu berkata tentang Allah, membicarakan tentang Allah dengan sesuatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya, hanya pakai akal saja.
membicarakan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah tanpa ilmu, tanpa dalil yang benar, ini kedudukan keburukannya, tingkatannya bahkan disebutkan di atas setelah perbuatan syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti penjelasan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Karena ayat ini menjelaskan tingkatan-tingkatan dosa dari bawah sampai yang paling tinggi. Makanya ini yang menjadikan kita harus hati-hati ketika membicarakan tentang Allah Subhanahu wa taala. Allah itu bukan cuma indah, bukan cuma mulia, bukan cuma tinggi. Dia itu maha indah, maha tinggi, maha mulia. Al-Asmaul Husna saja, Al-Husna itu diartikan oleh para ulama artinya apa? Balighatun fil husni ghayataha, mencapai puncak yang tertinggi dalam kemahaindahannya. Jadi tidak boleh kita pikirkan, oh ada kayaknya bagus nama ini, kasih untuk Allah. Ya, ada yang pakai nama-nama dengan istilah-istilah gaul. Allah itu maha keren, Allah itu maha jenius. Tidak perlu yang seperti ini. Cukup dengan kita mengatakan Allah Subhanahu wa taala jamilun, maha indah. Ini sudah mewakili semua makna ketinggian dan keindahan. Innallaha thayyibun wa la yaqbalu illa thayyiban, kata Rasulullah SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala thayyib, maha baik, maha bagus, dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nama Allah ini sudah cukup. Al-Alim, maha mengetahui, maha berilmu, maha sempurna ilmunya. Ini sudah cukup untuk menggantikan yang lain. Kenapa? Karena Allah yang menamakannya untuk dirinya sendiri. A antum a'lamu amillah? Apakah kamu lebih tahu dibandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Allah lebih tahu tentang kemuliaan dan ketinggian yang pantas bagi dirinya yang maha mulia. Oleh karena itulah kita perhatikan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita wajib menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan apa yang Allah tetapkan bagi dirinya di dalam ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih dari Rasulullah SAW. Para ulama menjelaskan kita harus menafikan 4 perkara dalam hal ini, seperti keterangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala dalam kitab Al-Aqidatul Wasithiyah. Pertama, bila tamthil, tidak boleh kita menyerupakan Allah dengan makhluk. Sifat makhluk sesuai dengan makhluk yang penuh dengan kekurangan dan kelemahan. Sifat Allah adalah maha tinggi, maha sempurna, dan maha mulia. Seperti yang kita sebutkan di kajian kemarin. Makhluk hidup, hayyun. Manusia juga disebut hayy, hidup. Allah Subhanahu wa taala al-hayy. Kita artikan maha hidup karena makhluk hidupnya terbatas, penuh dengan kekurangan, berpermulaan dan berakhirat, bisa mati. Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakkallah kamu kepada Allah yang maha hidup dan tidak akan mati selama-lamanya. Allah sempurna hidupnya. Jadi kita artikan hidupnya makhluk sesuai dengan kekurangan. Adapun Allah Subhanahu wa taala sifat-sifatnya sesuai dengan kemahatinggian dan kemahasempurnaannya. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah Subhanahu wa taala tidak ada suatu pun yang serupa dengannya, ya, dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu makhluk pun yang setara, yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wala takyif, tidak boleh kita membagaimanakan sifat-sifat Allah. Kata para ulama, karena membagaimanakan ini merupakan jalan untuk menyerupakan. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat dan dia yang maha mengetahui tentang keadaan sifatnya. Manusia tidak diberitahu. Rasulullah SAW tidak menjelaskan, Al-Quran tidak menjelaskan, para sahabat tidak menanyakan. Maka tidak boleh kita bahas. Bukan berarti tidak ada, tapi cuma Allah yang mengetahuinya. Manusia tidak mengetahuinya. Tidak boleh berdalam-dalam dalam masalah ini. Inilah yang kita kenal dari pernyataan Imam Malik. Wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah.
mengimani sifat-sifat Allah itu wajib, tapi menanyakan kaifiyahnya ini adalah perkara yang bid'ah di dalam Islam, karena akan membawa kita untuk berdalam-dalam, akhirnya nanti menyerupakan Allah dengan makhluk. Maka tidak boleh kita menanyakan tentang kaif, bagaimana sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, wala ta'til, tidak boleh kita menolak sifat Allah. Allah menetapkan, orang menolak. Ini sikap lancang namanya. Allah menetapkan berarti Allah Maha mengetahui, ini pantas bagi keagungan dan kebesarannya. Para ulama Ahlus Sunnah mengatakan amirruha kama ja'at. Ya, tetapkanlah sifat nama ayat-ayat sifat Allah sesuai dengan apa adanya. Tidak perlu kita tolak. Allah menetapkan berarti Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui, itu pantas bagi dirinya, dan itu adalah sifat kemuliaan, kemahasempurnaan yang ada pada zatnya yang maha tinggi. Kita wajib untuk menetapkannya. Ya. Adapun syubhat, kalau kita menetapkan berarti kita menyerupakan dengan makhluk, jawabannya ini tidak benar. Tidak mungkin Allah menetapkan bagi dirinya ternyata itu salah. Dan sudah kita bahas tadi, apa yang ditetapkan untuk makhluk sesuai dengan makhluk. Apa yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sesuai dengan kemahatinggian, kemahaagungan dan kemahabesaran sifat-sifat Allah. Sebagaimana kita mengatakan Allah itu ada, makhluk juga ada, beda keberadaannya. Allah Subhanahu wa taala memiliki ilmu, makhluk juga ada yang memiliki ilmu. Tapi jelas ilmunya makhluk terbatas. Ilmunya makhluk tidak sempurna, adapun Allah Subhanahu wa taala ilmunya maha tinggi dan maha sempurna, tidak ada yang luput dari ilmunya. Kemudian yang keempat, wala tahrif. Tidak boleh kita menyelewengkan makna dari nama-nama dan sifat-sifat Allah. Hanya karena pertimbangan, kita harus mengartikannya lain. Karena ini tidak sesuai dengan pertimbangan akal. Ini tidak benar. Al-Quran diturunkan dengan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang jelas. Tidak mungkin masalah akidah yang demikian penting kemudian menggunakan bahasa-bahasa yang samar, yang harus diartikan tidak sesuai dengan bahasa Arab. Ini kekeliruan. Kita harus mengartikannya sesuai yang ditunjukkan di dalam makna bahasa Arab. Tapi kita ingat kaidah tadi, kita artikan, tidak boleh kita berlakukan padanya kaidah-kaidah yang berlaku pada makhluk. Kita mengartikannya sesuai dengan apa yang ditunjukkan dalam makna bahasa Arab, tapi kita katakan bahwa sifat-sifat ini adalah yang layak, yang sesuai dengan kemahaagungan dan kemahatinggian Allah Subhanahu wa taala. Dengan inilah akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah yang paling selamat, akidah yang paling sesuai dengan ilmu, yang paling ilmiah, paling sesuai dengan akal, dalil, dan paling sesuai dengan hikmah. Makanya dengan cara kita belajar yang benar dalam masalah yang penting ini akan menumbuhkan kecintaan kepada Allah dengan benar, menumbuhkan ketundukan, menumbuhkan rasa takut dan pengharapan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi sebab benarnya iman kita dan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, jamaah sekalian rahimakumullah, inilah yang ingin saya jelaskan di kesempatan kajian di pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan menjadi sebab kita semakin bersemangat untuk mempelajari masalah iman, mempelajari masalah akidah, masalah tauhid dengan benar sesuai dengan pemahaman para sahabat dan para ulama Ahlus Sunnah radhiyallahu taala anhum ajma'in. Saya cukupkan sampai di sini kajian kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pertanyaan yang sangat baik sekali dari beliau yang bertanya tadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kebaikan bagi beliau yang bertanya dan bagi kita semua. Iya. Kalau tentang permusuhan dari orang-orang terhadap Islam
dan secara khusus permusuhan dari orang-orang yang tidak menyukai pemahaman yang benar atau orang yang mengamalkan sunnah Rasulullah SAW dan menjauhi bid'ah. Kan Al-Quran telah menegaskan di dalam beberapa ayat, di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli gurura." Demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan jin maupun manusia. Jadi syaitan dari kalangan jin dan manusia ini bekerja sama memusuhi dakwah Nabi SAW, yang mereka akan membisikkan satu sama lain kata-kata indah yang menipu, kata-kata indah yang memperdaya. Kalau di zaman generasi keemasan Islam saja musuh-musuh ada, apalagi di akhir zaman. Di akhir zaman semakin banyak musuh. Di zaman Rasulullah SAW ada orang munafik. Semakin jauh zaman dari zaman Nabi SAW, semakin banyak orang munafik. Tapi kita tidak bisa memastikan secara pasti perorangan-perorangan di antara mereka. Yang jelas, ini menunjukkan kepada kita permusuhan akan selalu ada terhadap Islam, terhadap orang yang mengamalkan sunnah, terhadap orang yang berusaha untuk menjelaskan kebenaran. Meskipun juga ada kesalahan, tentu saja orang-orang yang berpegang teguh dengan kebaikan di akhir zaman kan tidak sempurna. Mungkin ada di antara mereka yang terlalu keras, menggunakan kata-kata yang kasar, atau kurang ramah, atau yang lainnya. Tetap ada kekurangan tersebut. Tapi sebaik apapun dia bersikap, permusuhan juga tetap ada. Ini sudah merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di akhir zaman yang keburukan-keburukan semakin banyak dan semakin tersebar. Oleh karena itu sikap kita dalam menghadapi semua ini, ya kita pertama bersabar. Kita berusaha mengikuti akhlaknya orang-orang yang mulia, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam dan para sahabat. Tetap orang-orang yang tidak paham kita sikapi dengan lemah lembut. Kita doakan agar mereka mendapatkan hidayah, agar Allah membukakan hati mereka. Kalau ada yang mengajak perdebatan, ya, kalau seandainya kita lihat tidak ada manfaatnya, jangan kita layani. Ada orang-orang yang mungkin kita ajak diskusi, dia terima dalil karena dia kita lihat selama ini baik, mau menghargai, menerima dalil, cuma karena dia tidak tahu saja, ini kita layani. Adapun orang yang tujuannya hanya sekedar untuk ibaratnya ngeyel saja atau menang-menangan saja, tidak perlu kita layani. Kita kirimkan saja keterangan, mungkin rekaman atau tulisan. Mudah-mudahan Allah membukakan hatinya untuk menerima hidayah. Jadi itu yang bisa kita lakukan. Alhamdulillah, terbukti dengan banyaknya permusuhan, toh juga banyak orang-orang yang akhirnya bisa menerima kebenaran dengan penjelasan-penjelasan yang baik yang kita sampaikan dalam berdakwah dan mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas kondisi ini menjadikan kita semakin berusaha mendekatkan diri kepada Allah, semakin banyak berdoa agar kita dilindungi dari berbagai macam keburukan-keburukan, apalagi yang berhubungan dengan sebab hilangnya hidayah dari diri kita. Na'udzubillahi min dzalik. Itu yang kita lakukan. Kita tetap bersabar untuk mengajak manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala dengan cara baik, dengan cara lemah lembut, dengan cara yang tetap sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Mohon maaf saya tidak bisa berlama-lama karena waktu yang terbatas, ya. Saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم